Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan resume penerapan user-centered design dalam pengembangan sistem informasi pendaftaran wisuda dan arsip alumni. Dari kelompok 3, kita beranggotakan yang pertama yaitu Rizky Indrawan sebagai operator, yang kedua Imam Fatullah sebagai pembicara, Afifah Kurnia Lestari sebagai moderator, Chandrika Arlita Dewi sebagai pembicara, dan Destria Septidara sebagai pembicara. Yang pertama akan disampaikan oleh Chandrika Arlita. Dipersilahkan. Yang pertama yaitu fokus. Fokus di sini ada sistem informasi, pendaftaran wisuda, dan arsip alumni. Ringkasan, sistem informasi yang dapat membantu proses pelaksanaan pendaftaran wisuda dan arsip alumni di kampus. Pada pengembangan sistem informasi ini, basis yang dipilih pada pengembangan adalah website. Metode pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi ini adalah metode User Centered Design atau UCD. Pengujian terhadap pengembangan usability test. UCD adalah filosofi atau metodologi desain di mana kemampuan spesifik, kesukaan, keterampilan kognitif, dan latar belakang pengguna menentukan keputusan desain pada setiap produk baru. Penggunaan metode UCD mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam penggunaan website. Proses UCD dalam tahap langkah implementasi yang disajikan sesuai dengan tahapan yang ada pada metode UCD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap understand context of use. Tahap understand context of use diimplementasikan dengan melakukan observasi kepada mahasiswa yang akan menggunakan sistem informasi ini. Pada tahap ini, konteks yang diidentifikasikan berdasarkan 33 pengalaman pengguna adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran wisuda dan menyertakan berkas pendamping wisuda yang akan menjadi arsip digital tanpa harus melakukan pencetakan formulir dan berkas pendamping formulir terlebih dahulu. Yang kedua, tahap specific user requirement. Pada tahap specific user requirement, dengan melakukan analisis dan penentuan kebutuhan yang akan diimplementasikan sistem ini. Kebutuhan dari pengguna yang dimaksud adalah mahasiswa dapat mengetahui jadwal wisuda sesuai dengan periode pendaftaran, kemudian mahasiswa dapat melakukan pendaftaran, serta mahasiswa dapat melakukan unggah berkas yang dibutuhkan saat pendaftaran wisuda. Yang ketiga yaitu tahap design solution. Dalam tahap design solution, peneliti mulai merancang desain antarmuka yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam bentuk sistem yang siap untuk diuji dan dievaluasi oleh calon pengguna aplikasi. Keempat yaitu tahap evaluate agents requirement. Pada tahap pengembangan dengan metode UCD, tentu dibutuhkannya evaluasi dan proses iteratif agar hasil yang didapatnya lebih maksimal. Beberapa masukan atau feedback yang diterima peneliti pada proses iteratif. Implementasi UCD. Langkah implementasi UCD dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada pada metode UCD. Yang pertama, tahap understand context of use.
Pada tahap understand context of use diimplementasikan dengan melakukan observasi kepada mahasiswa yang akan menggunakan sistem informasi ini. Yang kedua, tahap spesifik user requirement. Pada tahap spesifik user requirement diimplementasikan dengan melakukan analisis dan penentuan kebutuhan yang akan diimplementasikan pada sistem ini. Tahap yang ketiga yaitu design solution. Dalam tahap design solution, peneliti mulai merancang desain antarmuka yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam bentuk sistem yang siap untuk diuji dan dievaluasi oleh calon pengguna aplikasi. Yang keempat, tahap evaluate change requirement. Pada tahap pengembangan dengan metode UCD dibutuhkan evaluasi dan proses iteratif agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Evaluasi dapat dilakukan masuk sesuai dengan feedback. Untuk hasil dari UCD ini atau penelitian ini, yang pertama ada use case. Untuk aktornya sendiri ada pendaftar, admin, dan juga super admin. Nah, aktivitasnya sendiri dari pendaftar yaitu untuk pertama login, lalu daftar wisuda, dan mengunggah berkas pendaftaran, dan pengambilan arsip pengambilan daftarnya pada berkas pendaftaran dan pengambilan kelengkapan wisuda. Untuk super admin sendiri, yang pertama dia login, lalu menambahkan tahun ajaran, periode wisuda, dan tanggal pelaksanaan yang ditentukan. Lalu pada admin yang pertama juga login, lalu memverifikasi berkas dan pengambilan dari pendaftaran dari seorang aktor pendaftar dan pengambilan kelengkapan wisuda. Lalu untuk perancangan antarmukanya ada tampilan atau halaman homepage, login, dashboard, tahun ajaran, periode, pelaksanaan, registrasi wisuda, unggah berkas wisuda, penjadwalan, verifikasi berkas, lalu ada kelengkapan wisuda, dan juga yang terakhir ada halaman arsip. Nah, untuk pengujiannya itu yang pertama menggunakan test case skenario. Pada rancangan pengujian disimulasikan dengan daftar tabel yang memuat case-case dalam sebuah halaman web. Tabel yang membuat case berisikan pada tindakan yang dilakukan, hasil yang diharapkan, hasil yang ditampilkan, dan keterangan dalam setiap case yang diajukan. Nah, yang pertama tes case login, lalu tahun ajaran, periode, pelaksanaan, dan registrasi wisuda, unggah berkas, penjadwalan, verifikasi berkas, dan yang terakhir ada kelengkapan. Lalu untuk usability test-nya sendiri, pada rancangan pengujian disimulasikan dengan nilai yang akan diisikan oleh pengguna. Pada pengujian dengan usability test terdapat beberapa indikator yang diperhatikan saat pengujian dan evaluasi. Beberapa indikator pengujian tersebut adalah efektivitas, efisiensi, akurasi, serta user friendly. Untuk usability efektivitas mendapatkan skor 78%, ya ini sudah termasuk tinggi, sudah bagus. Untuk efisiensi ada 86%, akurasi 86% juga, dan yang terakhir ada user friendly-nya nilainya 76%. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, pada perancangan dan implementasi dari sistem informasi pendaftaran wisuda dan arsip alumni, langkah-langkah pengembangan dengan metode UCD, penggunaan metode UCD berdampak positif pada proses pengembangan informasi dan akhir usability testing yang cenderung menyentuh angka 76%. Implementasi dan pengembangan sistem informasi pendaftaran wisuda dan arsip alumni dilakukan dengan menggunakan framework Laravel dan base data MySQL. Dan terima kasih, saya kembali lagi ke Mbak Moderator. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.